Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kita jumpa lagi dalam program Lawatan Hati GKI Residen Sudirman, Surabaya, pada episode yang ke-149 dengan tema Sola Gratia. Saudara, di dalam kekristenan ada istilah Sola Gratia. Apa itu Sola Gratia? Saya ingin menggambarkannya secara sederhana dengan sebuah cerita. Misalnya, ada seorang anak gelandangan yang berjalan menyusuri trotoar di sebuah kota di tengah panasnya terik matahari. Langkahnya begitu gontai, lemas, seperti tidak bertenaga. Sesekali dia duduk di trotoar, mungkin sekedar untuk mengumpulkan sisa-sisa tenaganya agar dia dapat melanjutkan perjalanannya. Tidak berapa lama kemudian, dari arah yang berlawanan muncul sebuah kendaraan mewah, berjalan perlahan dan kemudian berhenti persis di samping anak gelandangan itu. Lalu kemudian pengemudinya turun, dan ternyata pengemudi kendaraan yang mewah itu adalah salah seorang pejabat penting di kota itu dan juga salah seorang yang cukup kaya di kota itu. Dia menyapa anak gelandangan itu, "Hei, siapa namamu? Kamu mau kemana? Kenapa kamu seperti begitu lemah? Apakah kamu sakit?" Anak itu menjawab, "Saya hanyalah seorang anak gelandangan yang sudah tidak punya apa-apa lagi dan tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan saya tidak mengerti kemana saya akan pergi." Mendengar jawaban anak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sehingga dia berkata, "Mari ikut saya." Dia membuka pintu kendaraannya, "Silakan naik." Anak itu sangat kaget. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena saya hanyalah seorang anak gelandangan. Tetapi bapak itu berkata sekali lagi, "Silakan naik." Dan anak itu merasa enggan untuk naik kendaraannya. Bapak ini meraih tangannya, merangkulnya, dan sekali lagi mempersilakannya untuk naik kendaraan. Dia tidak peduli, tidak merasa risih dengan keadaan anak itu yang badannya berbau, pakaiannya kotor, lusuh sekali, kemudian sekujur tubuhnya seperti tidak terawat sudah beberapa lama. Tetapi bapak ini tanpa merasa jijik meminta dan merangkul anak ini untuk masuk ke kendaraannya. "Kamu ikut saya." Tidak berapa lama kemudian sampailah di rumah bapak tersebut dan anak itu dipersilakan turun. "Ayo silakan turun." Betapa kagetnya dia melihat rumah yang begitu besar, mewah. Dan ketika dia masuk ke dalamnya, rumah itu penuh dengan fasilitas yang lengkap. Sang bapak itu kemudian berkata kepadanya, "Mulai hari ini kamu tinggal di rumah ini bersama dengan saya, dan kamu akan saya jadikan anak saya." Wah, anak gelandangan itu merasa tidak percaya. Dia kemudian menangis, tidak bisa berbicara apa-apa. Tetapi bapak itu sekali lagi merangkul dia, menghapuskan air matanya. Saudara, cerita itu tadi sebetulnya menggambarkan itulah sola gratia, yang artinya hanya karena anugerah. Setiap kita, siapapun kita, entah kita adalah orang kaya, berkedudukan, berpangkat tinggi, berpengaruh, atau mungkin kita adalah orang yang sederhana, biasa-biasa saja, bahkan orang yang miskin.
Sebetulnya kita semua adalah gelandangan-gelandangan yang tanpa pengharapan. Oleh karena dosa membelenggu hidup kita, oleh karena dosa mengikat kita dan kita tidak sanggup melepaskan diri dari dosa itu. Tetapi karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan, Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya dengan memberikan dirinya, bahkan rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Itulah sola gratia, keselamatan hanya karena anugerah Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak untuk menerima keselamatan itu, tetapi semata-mata pemberian Allah yang begitu besar. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Keselamatan itu bukan barang murahan, bukan hal yang sederhana, tetapi begitu tinggi dan mahal harganya. Sehingga hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kita dapat memperoleh keselamatan itu. Diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Melainkan karena kita tidak akan mungkin dapat mendapatkannya dengan usaha kita sendiri. Sehingga diberikan secara cuma-cuma. Itulah sola gratia. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kita untuk mari belajar terus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan keselamatan kepada setiap kita. Rasa ungkapan syukur itu kita ungkapkan melalui belajar dan berjuang, meninggalkan kehidupan yang lama, cara hidup yang lama, jalan hidup yang lama yang penuh dengan dosa. Dan kemudian berbalik mengikut Yesus, menyenangkan hati Yesus, memuliakan Tuhan Yesus dengan karya-karya yang bermakna, yang memuliakan Tuhan, yang berarti bagi sesama. Itulah wujud ungkapan syukur kita, karena kita sudah memperoleh sola gratia. Selamat, karena kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah mengalami dan menikmati yang namanya sola gratia, keselamatan hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.